Nah, yang terakhir pada Pak Bahlil. Ini kan proses Rempang ini belum ada HPL-nya. Karena BP Batam yang ternyata saya dulu menduga 600 hektar itu sudah ada HPL-nya. Ternyata waktu saya ke sana pun ternyata tidak ada HPL-nya menurut masyarakat. Karena itu supaya nggak jadi simpang siur, kami mohon yang 600 hektar penjelasan Menteri ATR itu ada HPL-nya, ditunjukkan kepada kita bahwa di Pulau Rempang yang 600 hektar itu ada HPL-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti 17.600 itu pemegang HPL-nya siapa? Ini BP Batam kah atau MEG kah? Kalau BP Batam, oke, kita menerima. Kalau BP Batam, ya kan? Kenapa? Karena BP Batam masihlah kepanjangan pemerintah. Sepanjang yang diambil HPL-nya bukan HPL yang diambil yang di lokasi penduduk tadi itu. Mau yang diambil di bukit, di gunung, di hutan, mau diambil alih di konversi hutannya, itu urusan pemerintah dengan pemerintah, karena hutan pun itu punya pemerintah. Ketika Pak Bahlil melakukan konversi dari HGU PTPN 9 di Batang 600 hektar yang kemudian akan dinaikkan menjadi 4.000 hektar, betul Pak Bahlil? Itu dulunya HGU hanya 80 tahun, kemudian dialihkan menjadi HPL kepada PTPN yang diinbrengkan menjadi saham PT Kawasan KITB, PT Kawasan Industri Terpadu Bahlil, ya kan, bukan Batang tapi Bahlil itu kan. Dipersingkat Pak Nusron. Saya tadi udah minta izin agak panjang memang Pak Samuji soal ini, ya kan. Karena itu sekali lagi kita masih diam Pak. Tapi kalau nanti, ya kan, HPL-nya 17.600 hektar diserahkan bukan kepada BP Batam, ya kan, tapi pada PT MEG, wassalam. Saya menganggap itu kebijakan yang memperkaya orang lain, bukan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain. Karena negara tidak ada rentang kendali yang seperti itu. Yang terakhir, saya mengusulkan kepada Komisi 6 supaya kirim surat kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi tentang konsepsi ex officio kepala BP Batam, dirangkap langsung oleh wali kota. Rasa-rasanya memang nggak mampu ini dari aspek leadership dan sebagainya. Yang namanya BP Batam itu setara dengan pemerintah, dengan menteri. Yang dipimpinnya itu ada Sestama eselon 1, Deputi eselon 1. Kali wali kota itu yang dipimpinnya Sekda eselon 2, Kepala Dinas eselon 2. Ini merangkap. Jadi saya usul, kalau toh ada ex officio-nya, karena ini BP Batam tidak hanya BP Batam, tapi ada Batam, Bintan, dan Karimun. Kalau toh tidak ada ex officio, tarik ex officio ke gubernur. Karena gubernur punya bawahan eselon 1, yaitu sekdanya eselon 1. Tapi kalau tidak, mendingan dibuat ex officio, kembalikan yang lama. Ex officio-nya bisa Menko Perekonomian, kalau perlu bisa Menteri Investasi, ya kan, Kepala BKPM. Nggak mampu, karena biasanya memimpin eselon 2 dengan tingkat problem yang tinggi, sekarang diminta untuk memimpin eselon 1. Kalau perlu kita revisi undang-undang, khusus kawasan Batam nggak perlu ada pemerintahan kota, sama seperti IKN. Tidak ada pejabat politiknya di situ, semua adalah pejabat yang diangkat oleh negara, yaitu semacam kayak otorita begitu.
Saya kira 6 poin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Ini hasil temuan kami datang ke lapangan. Saya menyampaikan ini demi kebaikan dan tidak dalam rangka sakwa-sangka, tetapi mohon diklarifikasi karena sifatnya tabayun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.